Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Didi Ramadhani. Saya berasal dari T4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk UAS ini. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, yang pertama adalah eh, pemahaman backdoor web dengan simulasi praktik login palsu, panel perintah, upload file, dan backdoor tersembunyi. Yang pertama adalah apa itu backdoor? Sesuai dengan eh, pertemuan ketujuh, nggak salah Bapak, bawahnya XSS. Nah, eh, di situ backdoor adalah akses tersembunyi yang memungkinkan seseorang untuk masuk ke sistem tanpa melalui mekanisme atau autentikasi yang sah. Dalam dunia keamanan backdoor, sering digunakan untuk penyerang untuk mengontrol sistem secara diam-diam. Backdoor bisa disisipkan melalui celah pada login, upload file, atau script yang tersembunyi. Setelah itu, nanti saya akan menampilkan loginnya, Pak. Pertama saya akan menjelaskan dulu. Di sini adalah login PHP atau login palsu dengan simulasi login yang sederhana tanpa cek ke database dengan menggunakan username admin dan password 12345. Lalu habis itu masuk ke panel PHP. Eh, yang kedua adalah panel PHP. Di sini adalah panel perintah menjalankan perintah sistem dari input pengguna melalui browser menggunakan fungsi sistem perintah seperti warmi, dir bisa dijalankan. Terus selanjutnya simulasi dari backdoor ini command execution yang berbahaya jika tidak dibatasi. Yang ketiga adalah upload PHP. Nah, di sini upload PHP memungkinkan pengguna untuk mengupload file ke server tanpa validasi. File ini berbahaya seperti PHP dapat diunggah dan dijalankan dan mencerminkan resiko besar pada sistem yang tidak bisa memfilter upload. Yang terakhir adalah error PHP. Di sini adalah backdoor tersembunyi yang menjalankan perintah sistem jika URL diberi parameter. Jika tidak ada parameter, tampilkan pesan 404 not found. Teknik ini eh, penyamar backdoor yang tampak seperti halaman error. Terus untuk mitigasinya, mitigasi umum untuk mencegah backdoor yang pertama adalah gunakan autentikasi yang benar atau login yang aman. Masalah login tanpa database dan password ditanam langsung di kode. Solusi ini adalah gunakan sistem login yang terhubung ke database, simpan password dalam bentuk terenkripsi, atau headset yang misalnya dengan bcrypt, dan jangan pernah gunakan hardcode, username, dan password di file PHP. Yang kedua adalah jalankan perintah langsung dari input pengguna dengan masalah fungsi sistem digunakan tanpa validasi. Dengan solusi, jangan gunakan fungsi seperti sistem XX, cell XH, kecuali benar-benar dibutuhkan dan dibatasi. Jika terpaksa validasi input dengan whitelist dan daftar perintah yang diizinkan. Yang ketiga adalah batasi dan validasi upload file. Dengan siapapun yang bisa mengupload file tanpa batasan eh, akan akan mengguna akan menyebabkan seperti yang saya terangkan sebelumnya, akan bisa disusupi dengan file yang eh, tidak aman atau bisa disusupi dengan file yang berisi dengan virus.
Dengan ini, solusinya adalah hanya izinkan jenis file tertentu, misalnya JPG, PNG, atau PDF. Gunakan nama file acak, jangan simpan nama file asli. Ya, simpan file folder yang tidak bisa dieksekusi atau bukan .dot. Blokir upload file dengan ekstensi PHP, exe, sh, atau biasanya zip. Terus yang keempat, yang terakhir adalah audit dan periksa kode secara berkala. Masalah ini adalah file backdoor yang bisa disembunyikan sebagai error atau hidden script. Dengan solusi, lakukan kode review secara rutin, gunakan tools pendeteksi backdoor seperti RIPS, SonarQube, atau PHP Malware Finder. Cek semua baru di server, terutama yang muncul tanpa dicatat. Dari kesimpulan ini adalah backdoor berbahaya karena memberikan akses tersembunyi tanpa otorisasi. Praktek ini harus dipahami agar kita bisa mengenali dan mencegahnya. Simulasi dilakukan di server lokal SAM hanya untuk edukasi keamanan. Jadi di sini saya akan membuka filenya langsung. Nah, di sini adalah login PHP yang isi filenya untuk simulasi login yang tidak aman dengan username dan passwordnya ditulis langsung di dalam kode. Jadi siapapun yang tahu bisa langsung masuk. Tidak ada pengecekan di database. Ini adalah contoh login yang rawan dibobol. Saya akan membuka di browsernya untuk hasilnya ini. Nah, di sini kalau saya contohkan yang bukan admin tadi ya Bapak. Kan kalau harusnya kalau kita bisa masuk kayak admin 1 2 3 4 5. Jadi saya yang bukan admin dulu. Nah, aduh, apakah tidak terlihat? Nah, ini di sini ada tulisannya login gagal karena tidak sesuai dengan username yang di dalam script kode ini. Saya akan mencoba yang sesuai dengan script kodenya. Login. Nanti akan diarahkan ke panel. Saya akan membuka panel. Nah, di sini di panel, setelah login, file ini akan memberikan akses ke pengguna untuk mengetik perintah sistem seperti wami atau dir, lalu langsung hasilnya muncul. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan di server karena bisa dipakai buat ambil alih sistem. Jadi saya akan mencoba mengeksekusinya. Nah, di sini ada perintah naik lagi. Yang ketiga, saya akan membuka upload file. Nah, aduh, upload file ini, di sini file mengizinkan siapa saja untuk upload file tanpa dicek dulu jenis filenya. Kalau penyerang upload file berbahaya seperti script PHP, dia bisa langsung jalankan file itu dari browser dan masuk ke sistem. Jadi, saya akan mencoba dengan file PHP.
Yang akan upload. Nah, di sini menunjukkan kalau file apapun bisa diupload dan itu bisa menyebabkan eh, seseorang bisa langsung masuk ke sistemnya. Yang terakhir adalah not found error. Di sini file ini terlihat seperti halaman error biasa. Tapi kalau dikasih kode di URL contohnya EWMI, dia akan menjalankan perintah sistem. In- eh, ini juga termasuk teknik menyembunyikan akses backdoor agar tidak ketahuan. Jadi seperti itu Bapak. Untuk filenya, untuk file ini, file tugasnya nanti saya akan upload di captionnya. eh Sekiranya saya ada salah, mau dimaafkan. Atau kalau PPT saya ada yang kurang, mohon maaf Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.